0806 WIB dengan resmi Seminar Nasional TNI AL tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Komandan Pusdatu Rosal berkenan untuk menyampaikan keynote. Sebelum saya membacakan keynote speech dari Bapak Kasal, rangka peringatan dari Pendidikan Angkatan Laut ke-78. TNI Angkatan Laut menyelenggarakan seminar nasional dengan mengusung tema menuju sumber daya manusia matra laut yang prima, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif, guna mendukung visi Indonesia maju. Seminar nasional ini akan difokuskan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut, guna mendukung pembangunan sumber daya manusia matra laut. Lebih daripada itu, kegiatan seminar ini merupakan salah satu upaya dari TNI Angkatan Laut untuk secara proaktif memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya mendukung visi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Visi Indonesia Emas tahun 2045 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu sasaran visi tersebut adalah daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Untuk dapat mencapai visi tersebut, perlu dilaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sikap dan etos kerja, serta penguasaan teknologi, inovasi, dan kreativitas. Secara spesifik, kondisi ideal ini termasuk dalam agenda pemerintah untuk melaksanakan transformasi sosial. Oleh karenanya, sumber daya manusia matra laut yang prima dan unggul menjadi salah satu faktor untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas. Selaras dengan itu, visi TNI Prima yang dicetuskan oleh Panglima TNI adalah sebuah gagasan yang menekankan pada transformasi dan modernisasi Tentara Nasional Indonesia untuk menjadi sebuah institusi pertahanan yang kuat, profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis di tingkat nasional maupun global. Visi ini bertujuan untuk menjadikan TNI sebagai kekuatan pertahanan yang profesional, modern, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan keamanan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia yang mengikuti dinamika perubahan zaman merupakan sesuatu hal yang vital bagi Indonesia, khususnya TNI dan TNI Angkatan Laut, guna siap menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala ancaman yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Hadirin dan peserta seminar yang saya hormati, saat ini kita hidup di era VUCA yang merupakan singkatan dari Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap Indonesia yang terletak pada posisi strategis di dunia maupun di kawasan Indo-Pasifik dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Konflik yang terjadi ini melibatkan rekayasa sosial, informasi yang salah, serangan dunia maya, kecerdasan buatan, dan sistem yang sepenuhnya otonom yang menjadi ciri peperangan generasi kelima. Dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan strategis tersebut, modernisasi dan penguasaan perkembangan teknologi, khususnya di bidang pertahanan, menjadi faktor penting dalam meningkatkan dan membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Seiringnya perkembangan zaman, pendidikan secara umum dan TNI khususnya mendapatkan tantangan dengan input generasi Z yang ada pada saat ini. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, mereka dikenal sebagai generasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan memiliki perspektif global yang kuat. Namun demikian, generasi ini sering diasosiasikan dengan stereotip negatif, yaitu kurang peduli pada lingkungan, degradasi moral, ketergantungan teknologi, dan penurunan produktivitas. Berkaca pada kondisi saat ini, maka transformasi pendidikan menjadi hal yang perlu menjadi diskusi untuk didapatkan solusi dengan memaksimalkan potensi yang ada dan meminimalisir kualitas yang kurang baik tersebut. Lebih lanjut, salah satu faktor utama untuk mewujudkan sumber daya manusia matra laut yang prima
adalah dengan pembentukan karakter kepemimpinan yang kuat. Penyelarasan pola pendidikan perwira dengan sistem pendidikan nasional yang dilakukan harus tetap mempertahankan keputusan pendidikan di lembaga pendidikan militer, sehingga menghasilkan perwira yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga mampu mengambil keputusan, memiliki integritas, adaptif, dan bijaksana. Program pendidikan kepemimpinan harus dilaksanakan sejak pendidikan pertama perwira hingga strata pendidikan tertinggi secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Hadirin dan peserta seminar yang berbahagia, dihadapkan dengan berbagai tantangan tersebut, dalam upaya meningkatkan sistem pendidikan dan membangun sumber daya manusia matra laut, diperlukan beberapa pokok bahasan, antara lain perkembangan dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional, serta ancaman dan tantangan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan guna menghadapi peperangan generasi kelima. Yang ketiga, tantangan sistem pendidikan tinggi nasional dan TNI di masa kini dan masa mendatang. Yang keempat, antara lain strategi mewujudkan lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut yang unggul dan modern sebagai pedoman pembangunan yang berkelanjutan untuk mendukung visi Indonesia 2045. Pokok bahasan tersebut diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan diskusi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kontribusi aktif dari seluruh peserta seminar melalui berbagai masukan dan gagasan aplikatif guna merumuskan strategi nasional yang efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia matra laut, termasuk lembaga pendidikan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin dan peserta seminar yang berbahagia, akhirnya marilah kita memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan perlindungannya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Jalus Beba! Jalus Beba! Sekian dan terima kasih. Jakarta 6 Mei 2024. Cap tertanda Kepala Staf Angkatan Laut Dr. Muhammad Ali, SEMM, MTR Opsla, Laksamana TNI. Diperkenan kepada yang terhormat Komandan Pusidura Sar didampingi pejabat Angkatan Laut untuk meninjau seminar Expo yang berada di ruang lambung kiri gedung Auditorium Yosudarso. Kami silakan. Rasanya bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk seminar Hardikal yang istimewa. Masih seluruh tantangan ancaman yang ada yang dapat membahayakan kedaulatan negara Republik. Saya mengambil contoh judul adalah Mapping the Global, Regional and National Security Challenges and the Road Ahead for Indonesia. Jadi saya coba juga setelah kita mengidentifikasi ancaman, kurang lebih kira-kira rekomendasi apa yang kita bisa munculkan di dalam diskusi ini, dan tentu ini akan sangat terbuka sekali untuk diskusi. Baik, slide berikutnya. Saya mencoba kalau di dalam kajian ilmu hubungan internasional, kajian di dalam ilmu saya mencoba membaginya di dalam 3 level of analysis. Pertama tentu kita bicara mengenai global, kemudian kita mengerucut pada hal yang sifatnya regional, kemudian bicara mengenai nasional, dan kemungkinan rekomendasi macam apa yang kita bisa munculkan ke tengah publik atau di dalam konteks pemerintahan kita ke depan. Berikutnya. Nah, dua premis pendasar yang harus kita pahami adalah perubahan-perubahan itu akan selalu terjadi di dalam konteks geostrategik, geopolitikal, geoekonomi, dan bahkan geodefense. Tadi saya sempat bicara dengan beberapa para pejabat tinggi di ruang VIP betapa pentingnya perubahan-perubahan ini kita antisipasi, dan kemudian bagaimana kita bisa memperoleh pelajaran penting dari perubahan-perubahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita bisa mengidentifikasi di analisis security environment yang kita miliki, kebutuhan kedua adalah kemampuan kita di dalam mengidentifikasi kepentingan nasional.
bahkan kepentingan keamanan nasional. Kalau kita boleh jujur, kalau kita mau jujur, sebetulnya sulit sekali kita mendapatkan dokumen di mana secara official, secara resmi kepentingan nasional Indonesia. Dan kepentingan nasional ini pada dasarnya merupakan the foundation, the basis for our foreign and defense policy di kemudian hari. Tanpa bisa mengidentifikasi kepentingan nasional yang begitu katakanlah begitu rumit, saya pikir kita akan menjadi negara bangsa yang gagap di dalam merespon semua perubahan-perubahan baik dari tengah global, regional maupun nasional. Jadi ini penting sekali buat kita. Nah, berdasarkan dua premis dasar tadi, saya coba menggambarkan pada saat berikutnya. Saya pinjam dari Peter Chalk. Ada 5 dimensi ketika kita mencoba mengidentifikasi lingkungan keamanan, lingkungan strategis atau bahkan ancaman. Pertama adalah kita harus paham the origin of the threats, asal muasal ancaman tadi, baik dari luar maupun dari dalam, dan nanti konteks hibrid, ada percampuran antara lingkungan luar dan lingkungan dalam. Itu adalah the origin of threats. Kedua adalah the nature of threats tadi. Kita bisa paham bahwa the nature of threats can be military, non-military, or even the combinations between military and non-military, hybrid threats. Jadi ini bicara the nature. Kemudian yang ketiga adalah the changing responsibility. Karena tidak semua ancaman itu tadi bisa diberikan responnya dalam konteks militer semata, tapi juga ada konteks respon non-militer atau bahkan gabungan, hybrid. Tadi sudah diungkapkan oleh saudari moderator dan tadi pidato dari Pak Kasal. Kemudian changing response-nya. Ketika changing response, kalau changing responsibility itu bukan hanya dari negara, tapi juga masyarakat non negara bagaimana kita memberikan responnya. Terakhir, core values. Kita secara tradisional ancaman-ancaman itu akan mengancam kedaulatan, independensi kita, teritorial kita, tapi juga sekarang kita bicara mengenai human security, hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi 5 kerangka sederhana ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi beragam jenis ancaman atau lingkungan, berasal dari mana, dan siapa yang harus memberikan respon. Dan hari ini, karena saya bicara di dalam konteks TNI AL, maka kita bicara mengenai respon apa yang bisa diberikan oleh TNI AL ketika berbicara mengenai ancaman-ancaman baik dari luar maupun dari dalam konteks maritim. Berikutnya, nah kalau kita bicara pada sisi global, ya paling tidak saya mencoba mengidentifikasinya adalah pertama adalah, dan ini akan saling terkait satu dengan yang lain, geopolitical rivalry. Katakanlah ketika bicara mengenai turunannya adalah great power competition antara US dengan China, dengan Tiongkok. Kebetulan kemarin hari Sabtu saya baru pulang dari Beijing, ada kunjungan kerja di sana, dan bagaimana kami berdiskusi ketika pihak China juga mencoba mendefinisikan lingkungan persoalan-persoalan ancaman yang muncul yang akan dia mencoba antisipasi dalam konteks global. Nah, turunan dari great power competition tadi muncul bicara mengenai kawasan ini, ketika kawasan ini bisa menjadi salah satu kawasan yang paling militarized di dunia. Ada 6 negara dari sisi global turun ke Indo-Pasifik, ada 6 negara di kawasan ini yang memiliki senjata nuklir. Ya. Belum lagi bicara belanja militer, belum lagi tadi bicara mengenai konflik di Laut Cina Selatan, di Taiwan Strait, Korea Peninsula, dan sebagainya. Jadi kemudian dari great power competition akan turun menjadi arms race, dan itu adalah pandangan kita, dan nanti saya akan berikan kurang lebih komparasi bagaimana perbandingan belanja militer antar negara-negara, dan kemudian turun menjadi apa yang disebut sebagai the old-fashioned international relations. Territorial dispute. Laut Cina Selatan is one of the best example that we can show about this territorial dispute. Juga tidak bicara dengan konteks isu bilateral yang masih kita miliki dengan beberapa negara lainnya. Terakhir, dan ini bicara mengenai apa yang disebut sebagai contemporary IR. Hari ini kita melihat perubahan cuaca yang begitu tinggi, bahkan beberapa kota di Asia Tenggara, Bangladesh, Bangkok, Sri Lanka, Manila, minggu yang lalu itu diserang oleh heat wave, dan sampai 45 derajat bahkan anak-anak sekolah harus diliburkan. Maka kita bicara mengenai lingkungan hidup, bicara mengenai illegal fishing, illegal trafficking, dan sebagainya. Nah, semua dinamika ini akan saling terkait satu dengan yang lain, baik dari konteks global, regional, dan kemudian nasional. Next.
Tiga konteks geopolitik yang tidak bisa kita pisahkan. Satu, kita tidak bisa menghindarkan pada global and regional power politics, dan ini bicara mengenai betapa belanja militer di kawasan ini dan di dunia begitu besar. 65% dalam konteks penduduk di Indo-Pasifik pada tahun 2030 itu akan berasal dari para middle class ke atas secara ekonomi. Tapi secara politik, secara militer, persoalan begitu banyak. Akhirnya apa? Karena begitu banyak penduduknya, kawasan ini terutama 60% penduduk dunia, ini akan bicara mengenai distribution of natural resources. Kita bicara mengenai food, energy, and water security. Dan ini semua bicara mengenai natural resources. Not to mention nikel, minyak, dan sebagainya. Jadi kita bicara bagaimana mengamankan konteks keamanan resources tadi. Last but not least, karena di sini kita bicara mengenai air dan kita melihat kawasan Indo-Pasifik, itu bicara mengenai maritime security. Sepertiga perdagangan global melalui maritime security di kawasan ini, dan ini diterjemahkan di dalam peta berikut ini. Silakan. Ini adalah peta Indo-Pasifik yang saya yakin sekali para pasis, ibu dan bapak semua paham bagaimana konteks maritime security ini bermain. Kita bicara mengenai 3 choke points di Indonesia kita miliki, mulai dari API 1, API 2, dan API 3. Dan ini bicara mengenai konteks global, konteks regional, sampai kemarin misalnya China mencoba untuk membuat semenanjung menjadi terusan baru, dan sebagainya. Persoalan Laut Cina Selatan, Taiwan Strait, Korean Peninsula. Belum lagi bicara mengenai kawasan-kawasan yang lainnya. Nah, konteks Indo-Pasifik ini kemudian berikutnya akan menjadi sasaran atau target atau domain dari negara-negara besar. Ini salah satu buku bagus, ya. Saya kalau bapak-bapak dan ibu sudah membaca, judulnya adalah People Liberation Army Beyond Borders: Chinese Military Operations in Regional and Global Context. Jadi buku ini dikeluarkan oleh Rand Corporation US dan menjelaskan bagaimana pergerakan militer Cina, ya, LA itu bukan saja dalam konteks regional dan juga dalam konteks global. Dalam konteks regional, bagaimana wilayah kita juga menjadi cakupan, mulai dari radar, pesawat tempur bomber mereka, kemudian pesawat tempur untuk dogfight dan sebagainya. Jadi mereka sudah menyiapkan bahkan sampai radar itu sampai mencapai Indonesia Timur. Ini konteks China. Lalu bagaimana dengan konteks Amerika Serikat? Berikutnya, kalau ibu dan bapak, para pasis, para Laksamana lihat ini, sebetulnya pertanyaannya sederhana. Siapa mengepung siapa? Kalau kita lihat dari utara Indo-Pasifik, dari mulai Jepang sampai Diego Garcia, sampai ke timur di Darwin, sampai kemudian di Asia Tenggara, ini semua adalah apa yang disebut sebagai US naval bases and installations in the region. Jadi pertanyaan sederhananya adalah, lalu siapa yang mengepung kawasan ini? Cina kah? Amerika Serikat kah? Lalu kalau memang kita dikepung oleh mereka, what should we do? Apa yang harus kita lakukan dalam konteks angkatan laut kita? Karena begitu banyak kita bisa membedakan bagaimana naval air facility, US naval bases, naval stations area, contract landed naval base, belum ditambah perjanjian yang sudah dibuat oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin di Filipina mendapatkan 2 tambahan pangkalan dan 2 tambahan di Papua Nugini. Jadi sebetulnya siapa mengepung siapa? Saya berikan kepada ibu dan bapak semua. Tapi paling tidak kita bisa melihat bahwa di kawasan kita sendiri, Asia Tenggara, itu penuh dengan pangkalan militer Amerika Serikat. Ya. Berikutnya, ini menarik sekali kalau kita melihat. Nah, bagaimana Asia Tenggara? Saya mengambilnya adalah sebuah survei yang dibuat oleh ASEAN Secretariat, ASEAN Security Outlook 2021. Kalau kita lihat dari list ini, daftar ini berisi beragam macam, mulai dari ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Dan begitu di survei di semua negara, hampir semuanya memberikan checklist. Contoh, competition between major powers itu hilawan untuk semua negara di Asia Tenggara. Apa yang ingin dicapai oleh Indonesia adalah visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Di mana kita mengembangkan sistem pendidikan. Guru itu tiang perkembangan saat ini. Kita melihat
Nah, memang betul, guru itu tiang negara. Dan ingat, yang perlu kita lihat sekarang, seberapa mau orang menjadi guru, seberapa mau orang menjadi dosen, kemudian seberapa besar kita menghargai mereka, seberapa besar kita menghormati mereka. Kaitannya dengan kemudian selanjutnya bagaimana hasil didiknya. Jadi saya angkat tangan, hormat kepada para dosen yang ada di sekolah sini.